Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang badannya besar melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, yang tegap, yang kekar, dan bersifat keras, berwatak keras. Dan di zaman jahiliyahnya atau di zaman kebodohannya, sahabat ini adalah orang yang senang sekali bergulat dan menjadi juara gulat di Mekah. Hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Umar berasal dari suku Bani Adi. Suku yang dipandang juga sebuah suku yang baik di kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu masih zaman jahiliyah, tidak terlalu memperdulikan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja ia semakin kesal ketika melihat ayah terpisah dengan anaknya, ibu terpisah dengan anak, suami terpisah dengan istri, semuanya saling terpisah satu sama lain karena Islam. Maka Umar bin Khattab termasuk salah seorang yang sangat berbuat keras terhadap orang-orang muslim karena ia merasa bahwa perbuatan orang-orang ini melenceng dari ajaran nenek moyang. Maka pada suatu ketika Umar bin Khattab ini merasa sudah waktunya untuk menghabisi nyawa dari Rasulullah SAW yang telah membuat kekacauan di daerah Mekah. Maka dia mengambil pedangnya, dia angkat pedangnya dan ia berjalan sangat cepat untuk menuju ke rumahnya Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah. Namun di tengah perjalanan seseorang berkata, "Wahai Umar, apa yang hendak engkau lakukan?" Lalu Umar mengatakan, "Aku hendak membunuh si Muhammad yang telah membuat kacau negeri Mekah ini." Namun sang laki-laki tersebut mengatakan, "Tahan dulu wahai Umar. Ketahuilah bahwa ada berita yang lebih mengagetkan dirimu, bahwa adikmu sendiri telah memeluk agama Islam." Maka merah padamlah muka dari Umar bin Khattab ini dan kemudian ia membelokkan langkahnya lantas menuju ke rumah adiknya. Dan ketika ia sampai pintu rumah adiknya, ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas ia dobrak pintu tersebut, ia ambil dan ia rampas ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dan ia menempeleng adiknya yang bernama Fatimah dan mengatakan, "Apa yang hendak kau baca ini? Apa yang sedang kau baca ini?" Kata Umar dengan perasaan yang marah sangat. Kemudian sang adik pun pada akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu Umar pun merasa menyesal karena telah menampar adik kesayangannya. Lantas ia hendak ingin membaca ayat-ayat suci Quran tersebut. Namun sang adik mengatakan, "Engkau tidak suci wahai Umar." Maka Umar pun dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ketika Umar terakhir selesai berwudu, kemudian ia ambil surat tersebut, surat Toha, dan ia baca. Ia merasakan keindahan yang amat sangat dari surat Toha tersebut dan mulailah hatinya berubah. Yang tadinya hendak membunuh Rasulullah SAW, kemudian ia merasakan satu getaran yang amat sangat dahsyat di dalam hatinya. Lalu seseorang berkata kepada Umar, "Umar, engkau hendak kemana?" Lalu sang Umar mengatakan, "Aku hendak ke rumahnya Rasulullah SAW." "Wahai Umar, ketahuilah, Rasulullah SAW sudah dari jauh-jauh hari telah mendoakanmu dengan doa. Wahai Allah, kokohkanlah Islam di antara dua orang ini, antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, dua orang yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di Mekah ini." Menjadi doa dari Rasulullah, kalau ada salah satu yang masuk Islam, tentulah Islam menjadi kuat, Islam semakin berjaya lagi. Maka Umar pun tertegun ketika seorang laki-laki mengatakan doa tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka ia kembali berjalan menuju ke rumah Rasulullah SAW dan sampai di pintu rumah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuka pintunya. Dan Hamzah mengatakan, "Wahai Umar, apa yang sedang engkau lakukan?" Pada saat itu Umar masih memegang pedangnya. Dan orang-orang menyangka bahwa Umar hendak melakukan suatu perbuatan yang keji kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul tahu sebenarnya niat dari kedatangan Umar. Maka Rasulullah SAW menemui Umar dan memegang baju dan dadanya, kemudian mendoakan Umar bin Khattab ini. Maka dalam seketika saja Umar, si hati keras ini, yang berwatak keras ini, kemudian dengan lantang mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dengan seketika Umar yang ditakuti oleh semua orang menyatakan keislamannya di depan Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya. Dan
Umar yang sangat pemberani ini pun tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam mengakui keislamannya. Ia lantas pergi langsung ke rumah Abu Jahal, orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal berkata, untuk apa engkau kemari wahai Umar? Dan Umar mengatakan di depan Abu Jahal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal demikian karena mereka tahu orang-orang kafir Quraisy akan memusuhi mereka. Namun ketika Umar yang mengucapkan hal tersebut, orang-orang tidak berani memukul Umar, tidak berani mencelakakan Umar. Mereka hanya mendobrak pintu dan menutup pintu. Lihatlah keberanian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Sebuah kejadian yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertawa sekaligus menangis sampai Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu? Maka Umar bin Khattab berkata, aku menangis karena aku teringat di masa jahiliyahku aku membunuh anakku yang masih hidup, perempuan dikubur hidup-hidup, dan aku tertawa karena pada satu ketika aku membuat Tuhan-Tuhanku dari gandum dan aku kelaparan lalu aku makan Tuhanku sendiri. Umar bin Khattab menjadi sahabat kebanggaan Islam di Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Islam semakin jaya, Islam semakin luas, Islam semakin berkembang. Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang terkenal sebagai Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, membawa Islam di jalan kejayaan. Lihat, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan sekali-kali meremehkan akan doa-doa. Orang yang dianggap oleh orang lain mungkin masa lalunya sangat jahiliyah, masa lalunya sangat buruk, berkat doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tidak mungkin orang yang buruk masa lalunya berhijrah di jalan Allah menjadi orang yang paling hebat dan menjadi kebanggaan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mengangkat tangan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Sang Maha mengabulkan doa. Insya Allah menjadi pembelajaran untuk kita semua. Namun sang laki-laki tersebut mengatakan, tahan dulu wahai Umar. Ketahuilah bahwa ada berita yang lebih mengagetkan dirimu, bahwa adikmu sendiri telah memeluk agama Islam. Maka merah padamlah muka dari Umar bin Khattab ini dan kemudian ia membelokkan langkahnya lantas menuju ke rumah adiknya. Dan ketika ia sampai pintu rumah adiknya, ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas ia dobrak pintu tersebut, ia ambil dan ia rampas ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dan ia menempeleng adiknya yang bernama Fatimah dan mengatakan, apa yang hendak kau baca ini? Apa yang sedang kau baca ini? Kata Umar dengan perasaan yang marah sangat. Kemudian sang adik pun pada akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu Umar pun merasa menyesal karena telah menampar adik kesayangannya. Lantas ia hendak ingin membaca ayat-ayat suci Quran tersebut. Namun sang adik mengatakan, engkau tidak suci wahai Umar. Maka Umar pun dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Seorang laki-laki mengatakan doa tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka ia kembali berjalan menuju ke rumah Rasulullah SAW dan sampai di pintu rumah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuka pintunya dan Hamzah mengatakan, wahai Umar, apa yang sedang engkau lakukan? Pada saat itu Umar masih memegang pedangnya dan orang-orang menyangka bahwa Umar hendak melakukan suatu perbuatan yang keji kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul tahu sebenarnya niat dari kedatangan Umar. Maka Rasulullah SAW menemui Umar dan memegang baju dan dadanya, kemudian mendoakan Umar bin Khattab ini. Maka dalam seketika saja Umar, si hati keras ini, yang berwatak keras ini, kemudian dengan lantang mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan seketika Umar yang ditakuti oleh semua orang menyatakan keislamannya di depan Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya. Dan Umar yang sangat pemberani, ketika Umar terakhir selesai berwudu, kemudian ia ambil surat tersebut, surat Toha, dan ia baca. Ia merasakan keindahan yang amat sangat dari surat Toha tersebut dan mulailah hatinya berubah. Yang tadinya hendak membunuh Rasulullah SAW, kemudian ia merasakan satu getaran yang amat sangat dahsyat di dalam hatinya. Lalu seseorang berkata kepada Umar, Umar, engkau hendak kemana? Lalu sang Umar mengatakan, aku hendak ke rumahnya Rasulullah SAW. Wahai Umar, ketahuilah, Rasulullah SAW sudah dari jauh-jauh hari telah mendoakanmu dengan doa. Wahai Allah, kokohkanlah Islam di antara dua orang ini, antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham,
dua orang yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di Mekah ini menjadi doa dari Rasulullah. Kalau ada salah satu yang masuk Islam, tentulah Islam menjadi kuat, Islam semakin berjaya lagi. Maka Umar pun tertegun ketika yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja ia semakin kesal ketika melihat ayah terpisah dengan anaknya, ibu terpisah dengan anak, suami terpisah dengan istri, semuanya saling terpisah satu sama lain karena Islam. Maka Umar bin Khattab termasuk salah seorang yang sangat berbuat keras terhadap orang-orang muslim karena ia merasa bahwa perbuatan orang-orang ini melenceng dari ajaran nenek moyang. Maka pada suatu ketika Umar bin Khattab ini merasa sudah waktunya untuk menghabisi nyawa dari Rasulullah SAW yang telah membuat kekacauan di daerah Mekah. Maka dia mengambil pedangnya, dia angkat pedangnya dan ia berjalan sangat cepat untuk menuju ke rumahnya Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah. Namun di tengah perjalanan seseorang berkata, "Wahai Umar, apa yang hendak engkau lakukan?" Lalu Umar mengatakan, "Aku hendak membunuh si Muhammad yang telah membuat kacau negeri Mekah ini." Namun hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang badannya besar melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, yang tegap, yang kekar, dan bersifat keras, berwatak keras. Dan di zaman jahiliyahnya atau di zaman kebodohannya, sahabat ini adalah orang yang senang sekali bergulat dan menjadi juara gulat di Mekah. Hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Umar berasal dari suku Bani Adi, suku yang dipandang juga sebuah suku yang baik di kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu masih zaman jahiliyah, tidak terlalu memperdulikan agama